بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الجلسة مثلها ما نهى آباؤنا وأجدادنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. اللهم ادخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة الجامع الشامل الخير الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan hidayah dan taufik untuk duduk di dalam majlis yang semacam ini, sekedar mengingatkan bahwa kita masuk di dalam masjid rumah Allah, kita bisa meniatkan i'tikaf. Maka niat i'tikaf kita berada di dalam masjid ini, selama kita berada di dalamnya, setiap waktu yang sejenak itu pahalanya seperti membebaskan budak. Itu kalau di selain bulan Ramadan. Maka bagaimana kalau di waktu bulan Ramadan dan kita termasuk di antara insyaallah orang-orang yang menanti salat. Apabila seseorang meniatkan bahwa dirinya duduk di dalam suatu majlis untuk menanti salat, maka dia mendapatkan pahala seperti mengerjakan salat tersebut sampai salat itu didirikan. Sehingga kita berharap mendapatkan berbagai macam pahala kebajikan, apalagi di bulan Ramadan ini dengan kita duduk di dalam majlis-majlis ilmu yang semacam ini. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Bayyinah. Kemarin kita sudah bahas sebagian surat, sebagian ayat-ayatnya, dan kita lanjutkan di dalam ayat yang terakhir, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Pada pembahasan yang lalu kita ingatkan bahwa mereka ini bercerai-berai ketika sudah datangnya al-bayyinah, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ketika datangnya bayyinah, petunjuk nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kemudian berselisih. Apa sebetulnya yang mereka perselisihkan? Disebutkan wa ma umiru, sedangkan mereka itu sebenarnya tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budullah, kecuali mereka ini diperintahkannya untuk ibadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah lah agama ini ya. Agama Islam, wa raditu lakumul islama dina. Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya karena inilah mereka kemudian sebetulnya berselisih. Ketika datang ayat-ayat Allah, ketika datang perintah-perintah Allah, maka sebetulnya yang dimintakan kepada mereka itu adalah sangat sederhana. Maka kan disebutkan di dalam hadis pembahasan yang kemarin bahwa bagaimana Yahudi itu berselisih menjadi 71 golongan, Nasrani berselisih menjadi 72 golongan, kaum muslimin menjadi 73 golongan. Itu tidak lain karena sebenarnya ya, ini saja ya. Ketika sudah datangnya al-bayyinah, penjelasan dari Allah,
mereka diminta untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka melenceng. Dalam pembahasan akidahnya kemudian mereka merubah, dan mereka menjadikan agama sebagai sarana untuk mendapatkan keinginan mereka. Mereka mau dapatkan dunia lewatnya agama. Mereka jadikan ini sebagai tunggangan untuk supaya mendapatkan dunianya, maka kemudian mereka melalui agama. Dan ini paling buruk, orang yang menjual agama akhirat untuk dunia, sangat buruk sekali. Kemudian orang yang menjadikan agama ini sarana untuk kemudian mendapatkan keperluannya, mau dapat jabatan lewatnya agama, mau dapatkan harta lewatnya agama, mau dapatkan kedudukan dunia lewatnya agama. Ini adalah hal yang sangat buruk sekali, dan itu sudah ada dari dahulu. Sudah ada dari dahulu orang-orang yang memang semacam ini wataknya. Maka di masa sekarang ini sekedar mengingatkan, waktu-waktu pemilihan presiden semacam ini kita nggak usah pakai ikut-ikut, apalagi pakai atas nama agama segala. Ini masalah politik, biarkan jalan dengan politik dan dengan hukum politiknya, bukan kemudian pakai atas nama agama kemudian mengunggulkan seseorang di antara mereka, khawatirnya kita salah, dan kemudian diperalat oleh mereka untuk dapatkan apa yang mereka inginkan. Kitanya mungkin nggak paham, ikhlas, ya polos kita, tapi sesungguhnya mereka itu lebih pandai dari apa yang kemudian kita bayangkan. Maka dalam hal ini bagaimana kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa'ah, bahwa jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jalan yang lurus, condongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Perintah yang ada di dalam syariat Islam itu adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Inilah daripada agama yang lurus, agama yang tegas, agama yang kemudian memang berjalan di relnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian melenceng hanya untuk urusan dunia, jabatan dan lain sebagainya, hanya murni mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Untuk apa itu semuanya? Diingatkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya pokoknya ibadah itu di dalam hati. Pokok ibadah kita itu semuanya adalah di dalam hati. Allah mengingatkan di dalam ayat Al-Quran, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar praktek salatnya saja, tetapi hatinya itu pun kemudian benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaitannya dengan salat, maka sesungguhnya para malaikat itu sudah mengerjakan salat dari sejak diciptakan. Ada malaikat yang ketika mulai diciptakan oleh Allah dalam keadaan berdiri sampai yaumul qiyamah, mereka semuanya keadaan seperti itu. Ada di antara mereka yang kemudian ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ruku' sampai yaumul qiyamah. Ada yang kemudian dalam keadaan sujud sampai yaumul qiyamah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak membutuhkan daripada amal yang kita kerjakan, tapi hatinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaitannya dengan amal, sudah ada yang kemudian beramal lebih daripada kita. Para malaikatnya, perbendaharaan Allah, ciptaan Allah, ini semuanya ibadah kepada Allah.
Nggak ada yang di langit, nggak ada yang di bumi, kecuali semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal manusianya mau ibadah atau tidak. Jin dan manusia ini yang dikasih taklif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya yang paling pokok adalah pengakuan di dalam hati kita, tunduk dan patuh kepada Allah. Pasti ya. Bukan kemudian orang sekarang menyatakan salah dalam hal ini. Apa? Yang penting ingat kepada Allah lalu kemudian nggak mengerjakan sholat. Bukan itu ya. Semuanya dibarengi ya. Sholatnya dikerjakan tapi hatinya ada. Bukan hanya sekedar sholat saja, bukan sekedar kemudian menunaikan zakat. Apa makna daripada zakat? Kita patuh, kemudian tunduk kepada Allah, jalankan perintah Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Lebih mendahulukan Allah atau kemudian hartanya yang sangat dicintai oleh manusia. Maka itu semuanya adalah untuk menegaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang harus dituruti kecuali Allah. Tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Tidak ada maksud tujuan kecuali Allah. Itu yang ditegaskan dalam setiap amal yang kita kerjakan. Apakah benar-benar menuju itu? Dan akhirnya sebagaimana yang disebutkan oleh para salaf salihin, mereka itu mengatakan kita memulai jalan menuju kepada Allah dengan la ilaha illallah, dan kita berakhir pada ucapan la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana? Mereka itu kalau mau mulai thariqah jalan menuju kepada Allah, mulainya zikirnya la ilaha illallah, diperbanyak untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah. Setelah ibadah lalu kemudian mendapatkan yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya, di akhir tujuannya kembali lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa itu semuanya? Tidak lain mengharapkan daripada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah adalah masuk surga. Bagaimana bisa semacam itu? Ya kalau hidupnya di dunia ya benar-benar la ilaha illallah, tidak ada yang patut dia sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan dari orang-orang musyrikin fi nari jahannam, akhir keadaan mereka adalah mereka akan berada di dalam siksa api neraka jahanam. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan berada di dalamnya, bertempat tinggal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik ya. Wa sa'at masira ya. Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat yang paling buruk. Bagaimana tidak yang paling buruk? Api terus berkobar di sekitarnya, hidupnya semuanya dengan api ya, na'udzubillah min dzalik. Mereka nanti ketika masuk ke dalam siksa api neraka, sebagaimana disebutkan, kulitnya itu menjadi tebal ya, tubuhnya itu besar tegap ya. Seperti ketika pertama kali Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat besar sekali. Kemudian setelah itu kulitnya itu apabila melepuh kemudian digantikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap melepuh istilahnya ya, kulit mereka matang ya, lalu kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain, liyadhuqul adab, supaya mereka merasakan daripada siksa tersebut. Sehingga keadaan mereka adalah keadaan yang sangat buruk sekali bagi orang-orang yang dalam keadaan kufur. Mereka berada di dalamnya selama-lamanya, enggak bakal ada yang kemudian hentinya. Sedangkan orang-orang muslim yang akhirnya masuk ke dalam neraka karena maksiat yang terlalu banyak yang dikerjakan oleh orang tersebut, maka akan ada masa berhentinya, akan ada masa akhirnya,
dengan syafaat para nabi, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian terangkat mereka hingga habis kaum muslimin dari tempat tersebut. Yang tersisa di dalamnya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dari siapa? Min ahlul kitab wal musyrikin, dari orang-orang ahlul kitab yang kemudian tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan kekal berada di dalam siksa api neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah paling buruknya makhluk. Paling buruknya makhluk di alam semesta ini adalah orang-orang kafir. Naudzubillah. Di alam semesta, dari malaikatnya, jinnya, kemudian manusianya, binatangnya, tanaman, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di alam semesta ini, maka seburuk-buruk makhluk itu adalah orang-orang kafir. Jangan dilihat dari tampangnya, artis, terkenal. Kalau kafir paling buruk. Kalau kafir masih dalam keadaan kafir, apabila sampai meninggal dalam keadaan kufurnya, maka orang itu adalah makhluk yang paling buruk di alam semesta. Naudzubillah min dzalik. Sehingga untuk apa diidolakan? Untuk apa kemudian dibanggakan? Untuk apa kemudian ditaruh fotonya di tempat tidur? Sebelum tidur kemudian yang dia lihat adalah orang tersebut yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah orang yang paling buruk di alam semesta mereka. Tapi kok ya kemudian dibangga-banggakan. Ada ulama terdahulu, mereka itu sampai pernah membanggakan di dalam sejarah kehidupan mereka. Wallahi, beliau sampai mengatakan, sungguh saya tidak pernah melihat satu orang kafir pun selama hidup saya. Saya nggak pernah melihat orang kafir satu pun. Orang sekarang mungkin punya alasan, saya lihat orang kafir mau masukkan ke dalam Islam. Sudah berapa yang dimasukkan? Ada yang sudah dimasukkan, nggak ada yang dimasukkan dalam Islam, kok kemudian mencari alasan. Mereka itu jaga pandangan. Melihat orang muslim itu ada pahalanya, melihat orang kafir pun dengan bangga ada dosanya. Jadi sama sekali tidak diperbolehkan membanggakan mereka, karena mereka ini adalah orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seburuk-buruknya makhluk di alam semesta ini. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu layaknya seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripadanya, yaitu orang-orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, disebutkan di dalam pembahasan tadi kaitannya dengan fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tidak disebutkan kata abada di situ. Sedangkan pada orang-orang yang nanti, termasuk orang-orang yang baik, maka disebutkan kata abada, selama-lamanya masuk dalam surga. Tetapi orang kafir tidak dikatakan semacam itu, walaupun memang nyatanya mereka akan berada selama-lamanya di dalam neraka. Itu tidak lain wujud daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihi daripada amarahnya. Jarang dan sangat sedikit sekali kita dapati di dalam ayat Al-Quran kaitannya dengan orang-orang kafir, lalu kemudian disebutkan di situ khalidina fiha abada, berada kekal selama-lamanya di dalam neraka, kecuali beberapa ayat sedikit saja. Tapi kalau kaum muslimin yang masuk ke dalam surga, maka kemudian dikatakan khalidina fiha abada, mereka selama-lamanya berada di dalam surga. Kenapa? Rahmat Allah mendahului daripada amarahnya. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala ketika pena pertama kali dituliskan al-qalam di Lauhil Mahfuz, maka yang pertama ditulis sebelum menulis ketentuan berbagai macam hal makhluk yang ada di alam semesta ini, maka disebutkan yang pertama kali wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku melebihi daripada amarahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perkara pasti
Ini yang lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhadap orang-orang kafir yang sebetulnya akhirnya mereka mendapatkan amarah Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sudah didahulukan rahmat Allah kepada mereka sebelum amarah Allah. Bagaimana didahulukan rahmat Allah sebelum amarah Allah? Diutusnya kepada mereka para nabi dan para rasul yang sebagai wujud rahmat Allah kepada mereka. Ketika mereka sudah menolak rahmat Allah, yang datang adalah amarahnya. Tetapi tetap saja didahulukan di situ, wa rahmati sabaqat ghadabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sudah yang paling paling ujung, paling puncaknya rahmat, kok nolak rahmatnya Allah yang paling besar, berarti amarahnya juga besar. Naudzubillah min dzalik. Sampai kepada orang-orang kafir semacam ini ketika kemudian mendapatkan amarah yang besar karena menolak rahmat Allah yang paling besar yang turun kepada mereka. Kemudian disebutkan di dalam ayat, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka mereka ini adalah ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk adalah mereka. Sehingga sangat ditekankan oleh para ulama, apabila ada seorang muslim, ada seorang mukmin, kita ini harus husnudzan, harus berprasangka baik kepada mereka. Kenapa? Ini ayat-ayat yang menyatakan bahwa mereka lah adalah orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk. Apabila mereka iman dan beramal soleh, kok kemudian kita mau merendahkan mereka, mau meremehkan mereka? Sama sekali. Kalaupun mereka kemudian berbuat kesalahan, bukan kemudian dicap mereka itu keluar daripada Islam. Dan sama sekali tidak bisa, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan, dosa besar tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, tidak sholat, tidak puasa, berzina, kemudian khamr dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan orang tersebut daripada Islamnya. Sehingga tidak bisa dikatakan cap kafir kemudian keluar daripada Islam sampai tidak disolatkan. Itu bagaimana apabila meninggal? Kita ini masih kemudian mengutamakan, mendahulukan ayat-ayat yang semacam ini yang memang ada di dalam Al-Quran. Kita nggak keluar daripada Al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW, bahwa apa yang disebutkan dia benar. Ulaika hum khairul bariyah, bahwa mereka ini adalah sebaik-baik makhluk yang ada di alam semesta. Sehingga sampai disebutkan sebagian ulama di antaranya adalah menjadikan bahwa orang-orang yang beriman itu lebih utama daripada malaikat. Sebagian ulama memberikan cap semacam ini, bahwa orang-orang yang beriman, kan dikatakan ulaika hum khairul bariyah, maka di antara mereka sampai kemudian menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat itu pasti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia itu dikasih hawa nafsu tapi kemudian masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini lebih dibandingkan dengan para malaikat berdasarkan ayat Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah. Sebagian lain daripada ulama menyatakan ada perinciannya. Memang para nabi dan para rasul pasti lebih utama daripada para malaikat. Kemudian ada malaikat-malaikat khusus seperti malaikat Jibril, Israil, Mikail, Israfil. Ini malaikat-malaikat khusus lebih utama daripada orang-orang mukminin yang khusus. Dan ada setelahnya para sahabat yang termasuk di antara orang-orang mukmin yang khusus inilah yang kemudian melebihi daripada para malaikat. Kemudian setelah itu para malaikat dan orang-orang mukmin secara umum. Itu ada pendapat yang semacam ini menunjukkan bahwa
ada di antara orang-orang yang mukmin yang kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan apa? Orang-orang yang mukmin disebutkan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka ini akan mendapatkan balasan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Kalau sudah dikatakan di sisi Tuhan mereka, ya sudah dapat apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin, jannatu adn, adn itu istilahnya ya tempat tinggal, surga, kebun-kebun yang indah. Kita tahu bahwa sesungguhnya surga-surga ini ada tingkatan-tingkatannya, termasuk tingkatannya adalah jannatu adn, surga Aden, termasuk pula daripada surga-surga yang paling tinggi yaitu surga Al-Firdausil A'la. Maka kita berharap minta kepada Allah supaya masuk dalam surga Al-Firdausil A'la. Kalau Allah kemudian memberikan kepada kita ilham untuk kemudian minta kepada Allah, kita berharap bahwa Allah hendak memberikan itu kepada kita. Sehingga disebutkan dalam pembahasan ada dua orang yang kemudian amalnya sama, tapi yang satu masuk surga sesuai dengan amalnya, yang satu masuk surga Al-Firdausil A'la. Maka yang satu protes sama Allah, ya Allah kok bisa saya di sini sedangkan satu amalnya sama dengan saya tapi kemudian dapat surga Al-Firdaus. Maka Allah katakan bahwa sungguhnya dia pernah minta sama aku surga Al-Firdaus, aku kasih. Ya. Kamu nggak pernah minta, ya aku berikan sesuai dengan apa yang kamu amalkan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seseorang. Kalau minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku Allah Subhanahu wa taala menjawab doa, ya, mengabulkan doa jika seseorang ini benar-benar minta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mendapatkan surga. Bagaimana sifat surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang ada di dalam surga maka sesungguhnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati. Itu surga. Anda pernah melihat apa yang paling nikmat di dunia ini? Surga tidak seperti itu. Anda pernah mendengar penjelasan tentang keadaan surga, maka sesungguhnya nanti surga itu tidak seperti yang kita dengar. Kita pernah membayangkan apa saja tentang apa yang ada di dalam surga, maka sesungguhnya surga itu melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Mau tahu rasanya? Ya, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara satu, jaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaga iman ini yang kemudian mempengaruhi akhir usia hidup seseorang. Bagaimana iman bisa tetap terjaga? Maka ibadahnya ya tetap harus mempeng dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kemudian tetap ibadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Nah, mereka itu akan mendapatkan balasan tadi, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Selalu yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan surga itu adalah kebun-kebun yang kemudian mengalir sungai di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Kita kalau membayangkan nikmat surga mesti kayak gitu. Ya. Nikmatnya punya tempat yang kemudian kebun-kebun yang indah, lalu kemudian mengalir sungai di bawahnya. Itu sudah tempat yang paling nikmat. Ya. Asalkan punyanya sendiri, bukan kemudian kontrak loh ya. Ya. Bukan kemudian masih kredit belum lunas. Ya. Kalau sudah tempatnya sendiri nikmat. Ya. Nah, itu bisa dapat kalau kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir masuk ke dalam surga Allah dapat dunia seisinya 10 kali lipatnya, itu yang terakhir. Kayak apa ya? Ya, bingung kita. Ya,
Seperti apa itu? 10 kali lipatnya dunia dan seisinya. Dia jadi rajanya, minta apa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah terakhir kali masuk ke dalam surga Allah, yang terakhir kali keluar daripada siksa api neraka, yang banyak maksiatnya, yang banyak dosanya. Kemudian setelah itu minta kepada Allah keluar daripada neraka, kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya punya iman seberat biji atom. Maka jangan remehkan orang punya iman. Maksiat kayak apa? Belum seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ada fulan yang kemudian terakhir kali masuk ke dalam surga. Gak boleh sama sekali. Allah kasih balasan dari seberat biji atom iman. Allah katakan, saya tidak akan perlakukan orang yang beriman dengan orang yang kafir tentunya. Gak mungkin sama. Yang kafir dengan yang punya iman walaupun seberat biji atom, kemudian Allah perlakukan sama, nggak mungkin. Pasti kemudian diberikan oleh Allah balasan yang baik kepada orang yang punya iman ini. Maka kemudian diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga dengan 10 kali lipat dunia ini seisinya. Maka bagaimana dengan orang yang kemudian punya iman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengaji Al-Quran dan lain sebagainya, pahala disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah nikmat dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam jalan yang benar insyaallah sampai akhir hayat. Semacam ini yang kita harapkan. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka berada di dalamnya kekal selama-lamanya, nggak pernah ada batas. Kemudian habis masanya, tutup, dihancurkan surga dan neraka, itu tidak ada. Mereka ada di dalamnya selama-lamanya, nggak ada masa habisnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai hamba ini. Dan kita sebagai hamba meridai Allah atas apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nanti di yaumil akhir. Bagaimana tidak ridha ya Allah? Ya. Ketika kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah, maka Allah mengatakan, mau saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada ini. Maka para hamba-hamba Allah yang sudah masuk ke dalam surga mengatakan kepada Allah, ya Allah, ada lagi yang lebih daripada ini. Kita sudah dapatkan surga kayak gini nikmatnya, ya. Ada lagi yang lebih. Apa itu? Uhillat lakum ridwani. Aku halalkan bagi kalian keridhaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala ashad alaikum ba'daha abada. Saya tidak akan marah lagi sama kalian selama-lamanya. Ya. Kemudian ditampakkanlah zat Allah Subhanahu wa taala, dibuka hijab. Itu adalah nikmat yang paling besar, melebihi daripada nikmat-nikmat yang lain yang ada di dalam surga. Bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau kita kan mungkin perhatiannya sama bidadari, ya. Kalau ada hamba-hamba Allah yang kemudian perhatiannya bukan sama bidadari, ya. Perhatiannya sama bagaimana bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mereka mengucapkan, kalau sekiranya nanti di surga tidak melihat Allah sebentar saja, niscaya aku akan menjerit seperti jeritannya orang-orang yang masuk neraka, ya. Jeritannya podo, ya. Kenapa? Hanya karena tertutup, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sejenak. Ini orang-orang yang sudah khusus, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semuanya akan bisa didapat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat itu semuanya. Anehnya, kalau kita takut sama manusia, kita itu lari sama manusia tersebut dan gak pingin berjumpa sama orang itu. Kalau kita takut sama manusia, tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah sifat orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa itu? Kalau marah tidak membuat orang lari darinya.
Rasulullah SAW seperti itu. Marahnya Rasulullah SAW tidak membuat orang lari dari sekitar Rasulullah, malah tambah berusaha mendekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, mau saya tunjukkan kepada kalian siapa itu orang-orang yang paling terbaik. Qalu bala ya Rasulullah. Qala rajulun akhadha bi anani farasihi fi sabilillah kullama kanat hayatan istawa alaih. Orang yang terbaik adalah orang yang kemudian mengambil pelana kudanya, kemudian siap untuk jihad fisabilillah. Setiap ada suara yang kemudian membuat takut manusia, kemudian dia sudah siap di atas kudanya untuk jihad fisabilillah. Ini orang yang terbaik. Dalam hadis dilanjutkan pula oleh Rasulullah, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, mau saya tunjukkan kepada kalian orang yang terbaik itu siapa? Qalu bala ya Rasulullah. Qala rajulun fi thullatin min ghanamihi yuqimu shalah wa yu'ti zakah. Seseorang yang menyendiri di rumahnya, berada di tempat ternaknya, lalu kemudian di situ ibadah kepada Allah, dirikan salat, menunaikan zakat. Ini yang terbaik. Lihat, kalau kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah menyatakan ya kadang keluar, kadang di dalam rumah. Ya, ini yang baik itu yang kayak gini. Jadi mau jihad fisabilillah keluar di jalan Allah, monggo silahkan, kumpul dengan masyarakat, jihad fisabilillah. Tapi kalau mau menyendiri ibadah kepada Allah juga termasuk yang baik. Dengan keadaannya saya menyendiri ternak, kemudian berusaha cari makanan yang halal, kemudian untuk diri dan keluarganya, selanjutnya ibadah kepada Allah, ini juga yang terbaik. Sehingga semuanya adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bi syarril bariyah, mau saya beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling buruk? Dikatakan oleh mereka para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Qala alladzi yas'alu billah wa la yu'ti bihi, yaitu orang yang kalau mintanya pakai atas nama Allah. Kalau minta sama orang, saya minta billah alaik, ya kalau orang Arab itu kan ngomongnya seperti itu, billahi alaik, demi nama Allah Subhanahu wa taala saya minta sesuatu. Kalau minta sesuatu dengan nama Allah, wala yu'ti bihi, tapi kalau dia diminta dengan nama Allah dia tidak ngasih. Ini yang paling buruknya orang. Kalau minta sama seseorang, mintanya atas nama Allah. Kalau minta atas nama Allah itu kan kita harus ngasih. Tapi anehnya orang ini yang termasuk yang buruk, kalau apa istilahnya minta sesuatu pakai atas nama Allah, tapi kalau diminta sesuatu pakai atas nama Allah dia nggak ngasih. Ini yang paling buruk. Seperti tadi saya sebutkan, orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk mendapatkan sesuatu, tapi begitu atas nama agama untuk dirinya dia nggak mau kasih. Ini orang-orang yang paling buruk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Permintaan doa kesembuhan untuk Al-Walad Muhammad Hanafi bin Hasan Al-Haddad yang sedang sakit, dan juga bagi saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun yang sedang sakit saat ini sedang sakit dan dimanapun mereka berada. Nas'alul karim itkaram alaihim bi syifa'al ajil lutfi syamil syifa'an la yughadiru saqaman wala alaman wa yahul bainahum bainal amrad wal asqam bi hurmati sayyidina Muhammadin khairil anam wa yarzuquhumul afiyah wa dawamul afiyah wa tamamul afiyah wa syukur al afiyah wa yutul amarhum ma'a sihhat kamil wa afiyah tamah ala hadhihi bis sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل الفاتحة قبل الإقبال أسرع الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله
منهم الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن الحبيب عبيد الله بن أبي سلمة المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا بعلوي سيدنا عبد الرحمن بن حسن بعلوي وأصول فريهم ومتصيف المحب أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدكم ووالد المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعابد الله به متصدقين عليه والقائم بحقوقه سابقا ولاحقا مشايخنا مشايخهم ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر الله ويرحمهم تغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونحافظهم في دين والدنيا والآخرة على هذه النعمة الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا وربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمؤمنين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عدادة الصحبي والحمد لله في البر والتناهي.